أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ayyuhal hadiruna rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan materi tentang syarat-syarat salat, yaitu amalan-amalan yang hendaknya dipenuhi oleh seorang muslim sebelum ia melaksanakan ibadah salat, dan hendaknya hal-hal tersebut terus berada bersamanya hingga pelaksanaan salat itu usai. Dari Islam, lalu kemudian balik, berakal, suci dari 2 hadas, masuknya waktu salat, menutupi aurat, suci dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, lalu kemudian niat. Lalu kemudian kita juga telah menyampaikan tentang rukun-rukun salat, yaitu amalan-amalan inti di dalam ibadah salat yang kita lakukan, yaitu amalan-amalan yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa. Ini tidak boleh ditinggalkan, yang namanya rukun-rukun salat, yang mana ketika seorang muslim lupa melaksanakan rukun-rukun di dalam salat, maka wajib untuk menggantinya. Kalau sengaja jelas tidak menyebabkan tidak sahnya amalan ibadah salat yang ia lakukan. Kalau misalkan lupa atau karena ketidaktahuannya, maka seorang muslim tadi mesti harus mengganti rukun-rukun yang ditinggalkan. Dan materi itu kita cantumkan pada lembaran yang dibagikan, rukun-rukun salat materi lama. Ini materi yang sebelumnya yang telah kita sampaikan. Berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, rukuk di setiap rakaat, bangun dari rukuk dan i'tidal dalam keadaan berdiri, sujud, bangun dari sujud dan duduk di antara 2 sujud, tumakninah di setiap rukun, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, salam, urut dalam rukun-rukun yang ada. Maka ini adalah rukun-rukun salat. Dia lebih kepada gerakan-gerakan inti di dalam salat, kecuali takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah lalu kemudian tasyahud akhir. Selainnya adalah lebih kepada gerakan-gerakan salat. Maka kalau misalkan rukun ini ditinggalkan, maka kalau dilakukan dengan sengaja akan menyebabkan tidak sahnya amalan ibadah salat kita. Kalau misalkan tidak dilakukan karena lupanya kita atau karena ketidaktahuannya kita, setelah kita mengetahuinya maka kita wajib untuk menggantinya. Kalau misalkan kurang sujud atau kurang rukuk, maka kalau seperti disampaikan oleh jumhurul ulama, untuk hendaknya kita mengganti 1 rakaat. Lalu kemudian hendaknya kita menutupnya dengan melakukan sujudus sahwi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah fi wajibatiha, yaitu kewajiban-kewajiban di dalam salat. Ada syarat, ada rukun-rukun salat, ada kewajiban-kewajiban di dalam salat. Wa wajibatuha thamaniyah. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 8. Tabtulus salatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa jahlan wa yajibu lisahwi anha sujudas sahwi. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 8.
Jika salah satunya ditinggalkan dengan sengaja, maka dapat membatalkan ibadah sholat. Nah, jadi kewajiban sholat itu kalau misalkan ditinggalkan, tidak dilakukan dengan sengaja, maka akan berdampak tidak sahnya amalan ibadah sholat yang kita lakukan. Nah, akan tetapi watasqutu sahwan wa jahlan. Nah, akan tetapi ketika ditinggalkan karena lupa atau belum mengetahuinya, ia tidak perlu untuk menggantinya. Nah, di sini letak perbedaannya dengan rukun. Kalau misalkan ia tidak melakukannya karena lupa atau belum mengetahuinya, maka ia tidak perlu menggantinya. Hanya saja ia wajib untuk melakukan sujud sahwi. Maka diperjelas di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, wal farqu bainaha wa bainal arkan, maka perbedaan antara kewajiban-kewajiban salat dan rukun-rukun salat, annaman nasiya ruknan lam tasih salatuhu illa bil ityani bihi. Jadi kalau rukun itu orang yang meninggalkan rukun atau lupa di dalam melaksanakan rukun salat, maka salatnya tidak dikategorikan sah sampai ia melaksanakan rukun tersebut. Amma man nasiya wajiban, sementara orang yang meninggalkan kewajiban salat, ajza'a anhu sujudus sahwi, maka salatnya tetap sah dengan dia melakukan sujud sahwi. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau rukun itu mau tidak mau harus dilaksanakan ketika kita lupa melakukannya, tapi kalau kewajiban salat kita tidak perlu untuk melakukannya ketika kita lupa, namun cukup kita melakukan sujud sahwi. Fal arkanu auqadu minal wajibat wa bayanuha 'ala nahwi tali. Maka oleh karenanya yang namanya rukun-rukun di dalam salat itu kedudukannya lebih tinggi daripada kewajiban-kewajiban salat. Maka kewajiban-kewajiban di dalam salat itu ahibatil kiram ada 8. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 8. Dan ini terjadi khilafiyah tentunya di antara para ulama di dalam menetapkan hal-hal yang demikian, dikarenakan para ulama memiliki kesimpulan masing-masing dari setiap adillah yang disampaikan oleh Nabi ataupun para sahabat-sahabat Nabi tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 8. Yang pertama adalah jami'ut takbirati ghaira takbiratil ihram. Semua takbir kecuali takbiratul ihram. Semua takbir, maksud takbir di sini adalah ucapannya, bukan gerakannya. Karena kalau gerakannya nanti masuknya dalam kategori sunnah salat. Nah, jadi yang dimaksudkan adalah ucapan atau bacaan takbir selain takbiratul ihram. Karena kalau takbiratul ihram kan masuknya dalam kategori rukun. Nah, jadi takbiratul ihram masuknya dalam kategori rukun. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, yaitu yang dinamakan dengan takbir perpindahan. Ya, dari berdiri menuju ke ruku, Allahu Akbar. Dari i'tidal menuju ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Nah, maka takbir perpindahan ini masuk dalam kategori wajibatus shalah. Kenapa? Liqauli Ibni Mas'udin, dikarenakan seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Dalam riwayatnya Al-Imamun Nasa'i dengan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap kali mengangkat tubuhnya, wa khafdin, di setiap kali menundukkan tubuhnya, wa qiyamin wa qu'udin, di setiap kali Nabi berdiri dan di setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Nah, jadi kenapa kok masuk dalam kategori kewajiban salat? Ya karena memang dijaga oleh Nabi seperti disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi di dalam tiap-tiap perpindahan gerakan-gerakan salatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir. Faqad wadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi ila ammata. Maka Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat menjaga untuk melaksanakan yang namanya takbir intiqal di dalam salat ini. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam,
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Laksanakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Laksanakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, jadi ini adalah kewajiban pertama di dalam salat. Jadi kalau takbiratul ihramnya masuk rukun, tapi takbir-takbir yang lain maksudnya bacaannya atau ucapannya ini masuknya dalam kewajiban-kewajiban salat. Nah, tapi kalau gerakannya ini masuknya nanti ke dalam perkara sunnah. Artinya kalau seseorang itu lupa tidak mengikuti ucapan takbirnya dengan gerakan, tetap sah salatnya, tidak ada masalah. Nah, kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram ya berarti mengulangi salat, karena dia belum masuk kepada pelaksanaan ibadah salat. Nah, tapi kalau misalkan yang ditinggalkan adalah takbirul intiqal, takbir perpindahan, nah maka dalam keadaan ini dia hendaknya melakukan sujudus sahwi. Yang kedua, ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah, qaulu sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Ini lebih kepada bacaan-bacaan. Kalau rukun tadi lebih kepada gerakan, kalau kewajiban salat lebih kepada bacaan-bacaan. Hanya beberapa ada pengecualian. Jadi yang kedua adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Kapan ini kita baca ini? Dari rukuk menuju i'tidal. Nah, gitu ya. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid, bagi seorang imam dan juga bagi yang sholat seorang diri. Kenapa? Karena di dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdiri melaksanakan ibadah salat, Nabi bertakbir. Kemudian Nabi kembali bertakbir ketika Nabi ruku'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam keadaan ruku', lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bangkit menuju i'tidal, maka Nabi di saat bangkit menuju i'tidal ini mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari rukuknya, lalu kemudian setelah itu Nabi mengucapkan di saat berdiri i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Beda. Kenapa kok di sini ahibatil kiram azzan wa azzakumullah hanya bagi imam dan bagi yang munfarid atau bagi yang melaksanakan salat seorang diri? Karena terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi kalau bagi makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita cukup membaca rabbana walakal hamdu, yaitu doa yang kita baca di saat kita i'tidal. Nah, demikian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah bacaan Rabbana walakal hamdu. Ya, ini Rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat. Ammal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Sementara Rabbana walakal hamdu ini dibaca oleh makmum karena perkataan Nabi SAW tadi. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Sementara bagi imam dan bagi yang melaksanakan sholat seorang diri, fayusannu lahumal jam'u bainahuma, disunnahkan untuk menjamak antara sami Allahu liman hamidah dan ucapan Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Karena di dalam hadisnya Abu Hurairah dan di dalam hadisnya Abu Musa, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu. Jadi ini ada Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, gitu ya. Jadi ada beberapa riwayat bacaan Rabbana walakal hamdu, akan tetapi hampir serupa antara satu riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi jelas nggih? Jelas nggih? Jadi kalau kita itu menjadi imam atau kita seorang diri bangun dari rukuk, kewajiban sholat yang hendaknya kita jaga adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu diikuti dengan Rabbana walakal hamdu,
di saat kita sedang berdiri i'tidal. Kalau kita menjadi makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nah, ini ahibatul kiram azzani wa azzakumullah. Lalu kemudian yang keempat adalah ucapan zikir Subhana rabbiyal azimi marratan fir ruku'. Ya. Zikir Subhana rabbiyal azimi satu kali di dalam ruku'. Nah, ini kewajiban salatnya. Ya, jadi ketika kita berada dalam keadaan ruku', yang hendaknya kita baca minimalnya adalah Subhana rabbiyal azimi. Ini zikir yang paling ringan. Ya, ini zikir yang paling ringan. Kalau sunnahnya diulang sampai sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Atau riwayat yang kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Atau dengan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, seperti doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Allah telah menurunkan surat An-Nasr. Nabi memperbanyak membaca subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli di dalam rukuk dan sujud Nabi SAW. Nah, namun ukuran wajibnya di dalam sholat adalah membaca 1 kali zikir di dalam rukuk. Nah, ini adalah ukuran wajibnya. Ukuran tumakninahnya seseorang ketika ia melaksanakan rukuk adalah dengan membaca 1 kali zikir di dalam rukuk ini. Subhana rabbiyal azimi. Nah, ini minimalnya. Ya. Lalu kemudian yang kelima, ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah, adalah ucapan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Yaitu bacaan subhana rabbiyal a'la 1 kali di dalam sujud. 1 kali di dalam sujud. Kenapa? Di dalam hadisnya Hudzaifah, kana ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Hudzaifah bin Yaman menyampaikan, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rukuknya mengucapkan subhana rabbiyal azimi, dan di dalam sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, sekali lagi ini ukuran wajibnya. Jadi ketika sujud membaca 1 kali zikir, ini ukuran wajib di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Artinya orang ketika sujud telah membaca subhana rabbiyal azimi 1 kali zikir, maka sudah sah salatnya. Dan ini sudah dikategorikan sebagai tumakninah di dalam amalan ibadah salat yang ia lakukan. Namun wa tusannu ziyadah, disunnahkan untuk menambah fit tasbihi fis sujudi war ruku'i ila 3. Disunnahkan untuk menambah zikir di dalam rukuk dan di dalam sujud ini sampai 3 kali. Nah, sunnahnya untuk hendaknya kita baca sampai 3 kali seperti yang biasa kita baca. Itu ya, seperti yang biasa kita baca. Atau dengan menambah subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, dengan memperbanyak bacaan itu boleh. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan Nabi itu setelah menerima firman Allah dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kenikmatan berupa Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah yang terjadi di tahun 8 Hijriyah di bulan Ramadan. Yang lalu kemudian engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, melihat umat manusia ini memeluk agama Islam berbondong-bondong. Karena nikmat engkau dapat menaklukkan kota Makkah, umat manusia setelah itu tunduk. Setelah itu umat manusia memeluk agama Islam secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Ini nikmat besar. Karena selama itu kan Nabi untuk mengajak umat manusia memeluk agama Islam tidak mudah. Tapi setelah Fathu Makkah itu mudah. Umat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka lalu kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Kalau ada kekurangan di dalam Nabi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada kesalahan
di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan mohonlah ampunan kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, setelah Allah menurunkan firman-Nya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dengan doa yang diperbanyak dibaca oleh Nabi di dalam rukuk dan sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang keenam adalah qauluhu rabbighfirli. Yang keenam adalah ucapan atau bacaan doa rabbighfirli bainas sajdataini, yang terletak di antara duduk di antara dua sujud, li hadithi Hudzaifah, karena di dalam hadisnya Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini rabbighfirli rabbighfirli. Jadi Nabi, katanya Hudzaifah bin Yaman, kalau sudah duduk di antara dua sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa rabbighfirli rabbighfirli. Nah, ini ukuran minimalnya. Ukuran minimalnya kalau orang duduk di antara dua sujud lalu kemudian membaca rabbighfirli rabbighfirli, maka ini sudah sah. Ini ukuran wajibnya seseorang itu membaca zikir di dalam duduk di antara dua sujudnya. Kalau misalkan disempurnakan dengan bacaan zikir duduk di antara dua sujud yang lebih panjang seperti yang kita hafal misalkan, maka itu tidak ada masalah, lebih sempurna lagi. Lalu kemudian yang ketujuh, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah at-tasyahhudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwa. Yang ketujuh adalah tasyahud awal. Tasyahud awal ini adalah kewajiban di dalam salat. Ya, kecuali jika imamnya lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka makmum hendaknya mengikuti gerakan imam untuk langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Tasyahud awal ini masuknya dalam kategori kewajiban salat. Ya, tidak masuk rukun di dalam salat. Ya, tidak masuk rukun di dalam salat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan pernah lupa tidak melaksanakan yang namanya tasyahud awal. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa tidak melakukan tasyahud awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Maka para sahabat pun mengikuti berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah usai di dalam melaksanakan ibadah salatnya, tinggal salam dan para sahabat menunggu salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melakukan sujud sahwi. Sujud dua kali atau dua kali sujud, takbir menuju sujud, lalu kemudian bangun duduk di antara dua sujud, lalu bertakbir untuk sujud yang kedua kalinya, lalu kemudian duduk dan langsung salam. Nah, maka ini dinamakan dengan sujud sahwi dan Nabi tidak mengganti tasyahud awal. Maka oleh karenanya para ulama di antara mereka mengkategorikan tasyahud awal ini masuk dalam kategori kewajiban-kewajiban salat dan tidak masuk dalam kategori rukun. Beda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ia masuk dalam kategori rukun-rukun salat. Ya. Nah, tapi kalau tasyahud awal ini masuknya dalam kategori kewajiban salat. Artinya ketika seorang muslim lupa sudah tidak perlu diganti, cukup dia melakukan sujud sahwi. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Nah, jadi kalau imamnya lupa tidak tasyahud awal, maka makmum wajib mengikuti imam tanpa harus melakukan tasyahud awal, karena mengikuti imam ini wajib. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nasyal awal lam ya'ud ilaihi wa jabarahu bisujudis sahwi. Seperti yang tadi kita kisahkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lupa melakukan sujudis sahwi dan langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, para sahabat itu mengikuti gerakannya Nabi dan Nabi tidak menggantinya, namun cukup melakukan yang namanya sujudus sahwi. Wat tasyahudul awal, dan tasyahud awal itu adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau misalkan mau dilengkapi sampai selesai sholawat Ibrahimiyahnya pun juga diperbolehkan.
Gitu ya. Ini adalah bacaan di dalam tasyahud awal, atau dalam riwayat Muslim kalau seperti yang biasa kita hafal dari semenjak kecil, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ini juga diperbolehkan, gitu ya. Baik, ini adalah bacaan yang terletak pada tasyahud awal. Lalu kemudian yang kedelapan adalah al-julusu lahu. Adalah duduk pada tasyahud awal. Duduk pada tasyahud awal. Gitu ya. Jadi bacaannya ini kewajiban dalam sholat, dan duduknya pun juga kewajiban di dalam sholat. Dikarenakan di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah." Ketika kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka hendaklah kalian mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Gitu ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan jika kalian duduk, gitu ya, pada setiap 2 rakaat atau tasyahud awal, maka bacalah bacaan tahiyat, kata Nabi. Dan di dalam hadisnya Rifa'ah bin Rafi', fa idza jalasta fi wasatis shalah, ya, fatma'inna waftarish fakhidakal yusra thumma tashahhad. Jadi dalam hadisnya Abu Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika engkau duduk di pertengahan salat atau di rakaat yang kedua, maka duduklah dengan tenang. Lalu kemudian duduklah dengan duduk iftirash, ya, dengan menduduki menduduki kaki kiri kita. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau bertasyahud, hendaklah engkau membaca bacaan tasyahud. Nah, maka ini ahibatil kiram azan wazakumullah adalah kewajiban di dalam salat yang hendaknya dilaksanakan oleh seorang muslim. Karena amalan-amalan ini kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka akan berdampak tidak sahnya amalan ibadah salat kita. Ya, namun kalau misalkan tidak dilakukan karena lupa, karena ketidaktahuan kita, maka dalam keadaan ini ahibatil kiram azan wazakumullah, amalan salat kita tetap sah dan cukup kita mengganti dengan sujudus sahwi. Nah, ini adalah materi kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan mengkaji tentang sunnah di dalam sholat. Nah, gitu ya. Jadi kalau rukun dan kewajiban ini kalau sampai ditinggalkan ahibatil kiram, kalau rukun mesti harus diganti dan ditutup dengan sujud sahwi. Kalau kewajiban sholat tidak perlu untuk diganti dan juga wajib untuk ditutup dengan sujud sahwi. Ini adalah materi yang dapat kita sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Jika ada pertanyaan kita persilakan. Memang posisi niat ini ada khilafiyah di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengkategorikan sebagai rukun sholat, dan sebagian para ulama yang lain mengkategorikan sebagai syarat di dalam sholat. Dan ini ketika ia di rukun ataupun di syarat, ya tetap harus dilaksanakan niatnya ini. Karena kita merujuknya kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar, dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar niat ini dikategorikan sebagai syarat sholat. Namun di dalam kitab-kitab yang lain, gitu ya, di dalam pendapat para ulama yang lain, memang niat itu masuknya dalam kategori rukun. Jadi tetap harus diniatkan, karena niat ini kan yang pada akhirnya membedakan antara amalan sholat yang kita lakukan, apakah ia wajib atau sunnah, gitu ya. Apakah dia sholat zuhur atau sholat asar. Maka ini yang membedakan antara amalan ibadah satu dengan amalan ibadah lainnya. Tapi memang benar, di antara para ulama ada yang mengkategorikan niat masuk dalam kategori rukun, gitu ya? Masuk dalam kategori rukun. Apakah dilafalkan ataukah tidak dilafalkan, niatan ini letaknya di dalam hati, gitu ya? Niatan ini hukum asalnya itu letaknya di dalam hati. Kita meniatkan di dalam hati kita melaksanakan sholat apa. Nah, ini intisarinya niat itu di sana, gitu ya, karena Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, gitu ya. Meskipun di antara sebagian para ulama seperti di dalam mazhabnya Imam Syafi'i menganjurkan, gitu ya, tidak mensyaratkan tapi menganjurkan untuk niat itu dilafalkan untuk memantapkan hati, gitu ya. Jadi niatan ini pun kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i atau melafalkan niat di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ya tidak masuk dalam kategori syarat, gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang yang bermadzhab Syafi'i lalu kemudian tidak melafalkan lafal niat dan sudah meniatkannya di dalam hati, sah salatnya. Gitu ya. Karena memang intisarinya niat itu adalah apa yang kita niatkan di dalam hati.
Namun memang di antara sebagian para ulama ada yang menganjurkan untuk hendaknya niat itu dilafalkan. Ketika seseorang muslim itu yang mencukupkan dengan meniatkannya di dalam hati, maka ini sudah masuk dalam kategori sah di dalam pelaksanaan ibadah salatnya. Wallahu a'lam. Jadi pendapat sebagian para ulama itu adalah hendaknya kita membaca di setiap rakaat. Namun ada pengecualian. Jadi kita bisa kalau misalkan mengikuti pendapat para ulama yang membaca, maka bisa kita membaca seiring dengan bacaan imam. Atau misalkan imam sudah waladhdallin dan kita membacanya, itu bisa dilakukan. Namun di antara pendapat sebagian para ulama yang lain, bagi orang yang melaksanakan sholat sebagai makmum, maka tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Jadi mencukupkan dengan bacaan imam. Ini masuk dalam kategori pengecualian orang-orang yang boleh untuk tidak membaca surat Al-Fatihah. Kita sudah sampaikan ada 3 keadaan di mana seorang muslim itu memungkinkan untuk tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Yang pertama adalah ketika menjadi makmum di saat imam mengeraskan bacaan. Yang kedua ketika kita kebagian rukuknya imam, kita masih dikategorikan mengikuti 1 rakaat padahal kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah ketika kita masih kebagian di akhir-akhir berdirinya imam sebelum rukuk. Ini adalah 3 keadaan di mana kita itu diperbolehkan untuk tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi selain itu, yang namanya membaca surat Al-Fatihah masuk dalam kategori rukun yang hendaknya kita lakukan. Jadi boleh dibaca bersamaan dengan bacaannya imam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat, ataupun juga boleh dibaca ketika imam itu telah menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihahnya. Wallahu a'lam. Begitu. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang khusyuk di dalam sholat. Tidak khusyuk di dalam sholat ini memang menjadi penyakit bersama. Gitu ya. Ini menjadi masalah tersendiri. Maka di antara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat itu adalah dengan mendahului sholat wajib kita ini dengan sholat sunnah sebelumnya. Kan memang sholat wajib ini didahului dengan sholat sunnah. Itu ya, ma bainal adzanaini sholah. Itu ya, di antara setiap 2 adzan atau adzan dan iqamah itu ada sunnah yang disunnahkan oleh Nabi. Ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah, ada yang senantiasa dijaga oleh Nabi dan ada yang kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan oleh Nabi. Ada sebelum subuh, ada sebelum zuhur, ini muakkad. Sebelum asar, ini kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Sebelum maghrib ini disunnahkan tapi tidak masuk dalam kategori yang muakkad. Yang sebelum isya juga sama. Maka ini di antara cara yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua adalah menghadirkan hati kita di saat melaksanakan ibadah sholat. Jadi menghadirkan hati kita di saat kita melaksanakan ibadah sholat, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ahibatil kiram, meminta perlindungan Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sifatus Salatin Nabi. Jadi Nabi SAW itu menyampaikan bahwa ada jin yang memang khusus mengganggu orang-orang sholat, gitu ya, namanya jin khinzab. Yang mana ketika seorang muslim terganggu di dalam sholatnya, untuk hendaknya dia meniup ke sebelah kiri seraya dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Termasuk juga di dalam hadis adzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau ketika adzan itu dikumandangkan maka syaitan itu lari, gitu ya, dan ia memiliki suara kentut hingga ia tidak mendengar suara kumandang adzan. Sampai ketika adzan sudah dikumandangkan maka syaitan kembali. Ketika iqamah dikumandangkan kembali berlari. Selesai iqamah kembali datang untuk menggoda orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat ini. Sampai seseorang itu tidak tahu berapa rakaat dia sedang melaksanakan ibadah sholat. Terjadi semuanya. Maka ahibatil kiram, ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubah itu disebutkan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Salat taubah itu adalah salat 2 rakaat. Ketika seseorang itu melakukan dosa, lalu kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan sholat taubah itu ya, sholat itu tadi.
Iya, diperbolehkan. Jadi seseorang yang kalau sholat sunnah mutlak itu berbeda lagi. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang dilakukan di siang hari ataupun di malam hari, yang tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Jadi tidak dilakukan antara habis subuh sampai terbitnya matahari, tidak juga di saat matahari berada tepat di atas porosnya, dan tidak juga setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Nah, jadi selain waktu-waktu itu sholat-sholat sunnah mutlak ini dilaksanakan. Jadi sholat malam misalkan sudah 11 rakaat seperti yang dituntunkan oleh Nabi, ya, tapi masih punya semangat untuk melaksanakan sholat, maka bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya, atau misalkan di waktu duha sudah melaksanakan sholat sunnah duha sampai 8 rakaat, masih punya semangat di dalam melaksanakan sholat, maka bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak. Begitu. Tidak terbatas, tapi dianjurkan untuk dua-dua. Dianjurkan untuk dua gitu. Tapi insyaallah itu ada bab-babnya masing-masing. Semoga nanti bisa kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Tafadhol. Oh ya, insyaallah untuk kajian Ahad pekan ketiga dan keempat insyaallah digeser ke hari Jumat. Digeser ke hari Jumat 2 pekan sekali insyaallah. Nanti informasinya nanti menunggu dari Pak Aan untuk kapan kajian di hari Jumatnya insyaallah. Nah, pasti ada perubahan jadwal dari hari Ahad menuju ke hari Jumat insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.